Itu nak mulai ke kamu dia nak. Alhamdulillah ikannya sekarang sudah jinak. Itu ikan karasi yang mendekati anak saya. Ya apa rek, iwaknya jinak nggak? Nggak terasa sekarang murid-murid saya sudah besar. Dulu itu masih kecil-kecil. Saya sudah menyiapkan bak biru dan itu ikan koi jenis siro. Ikan itu sudah saya karantina selama 1 minggu, 1 minggu lebih lah, karena sudah saya kasih pakan juga, makanya warna akuariumnya agak keruh. Oke, kita pindah ikannya. Saya buka dulu. Kita akan pindah. Dan saya matikan dulu aerator sama pompanya. Pompa sudah mati. Aerator juga sudah mati. Ikan siro itu kemarin dapatnya dari kolam lumpur. Ya, dapatnya dari kolam lumpur. Makanya ikannya itu agak kesit kalau orang Jawa bilang. Ikannya akan saya pindah di bak warna biru. Ini loh ikannya. Wah, sini. Inilah ikan pilihan saya. Dari 200 ekor, saya hanya menemukan 1 ekor. Yang menurut saya ini masuk untuk menjadi penghuni di kolam minimalis saya. Oke, kita pindah ikannya. Kita lepaskan. Ikan siro utsuri. Sekedar tips dari saya, jika memilih ikan siro, pilihlah ikan siro yang putih. Inti pemilihan ikan siro itu yang penting ikannya putih dulu. Jadi harus putih sekali. Yang kedua, pilihlah ikan siro yang hitamnya pekat. Ini udah hitamnya. Ini hitamnya sudah pekat, cuman yang ini nantinya, depannya ini nantinya sambung. Hitamnya ini nanti akan sambung, yang di atas kepalanya itu. Kalau udah keluar suminya nanti akan gabung atau sambung. Tapi yang tentunya ikan ini butuh proses keeping dulu. Kayaknya ikan ini masih belum bisa masuk ke kolam saya. Kenapa? Karena saya cek masih ada kutu kayaknya. Jadi masih kutuan. Saya akan kasih obat kutu dulu. Kalau memang nanti kutu jarum, kita cabut satu persatu. Oke, kamu belum waktunya masuk ke kolamku.
saya masih ditemenin sama murid saya ini. Gimana ikanku? Bagus nggak? Bagus, sebagus pipimu Sal. Aku punya Sal ikan, satu ekor ikan yang gendut kayak kamu Sal. Jenisnya karasi Sal. Hari ini saya kedatangan koleksi ikan koi baru. Di sana ada 3 ekor ikan koi koleksi saya ini, jenisnya tanco. Ada 3 ekor, yang 2 jenis tanco kohaku, yang satunya ikan cebol. Nanti yang ikan cebol itu akan saya jadikan konten sendiri, akan saya review sendiri, karena saya punya koleksi 2 ikan cebol atau short body. Saya sudah menyiapkan PK. Ini air saya campur dengan PK. Nanti ikannya akan saya cuci menggunakan air yang bercampur dengan PK. Jadi ikan koi hari ini tidak saya karantina, langsung saya masukkan ke kolam minimalis saya. Saya sudah menyiapkan 2 wadah. Yang ini air bercampur dengan PK, dan yang sebelah sini air biasa. PK, air bercampur PK. Nanti ikan koinya saya masukkan ke tempat ini, air yang sudah bercampur dengan PK. Tujuannya adalah menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di ikan koi. Inilah ikannya, ada 3 ekor. Tanco kohaku. Dan yang ini tidak saya bahas dulu. Ini ikan koi ya, bukan koki. Kenapa dia pendek seperti ini? Nanti akan saya bahas sendiri. Kamu minggir dulu ya. Yang akan saya bahas sekarang adalah tanco. Yang satunya warnanya sudah putih bersih. Pola tanconya merahnya juga pekat. Yang satunya ini merahnya pekat. Cuman sayangnya di sini adalah warna di badannya itu masih kuning. Dia kuning dibandingkan ini. Nih, bisa dilihat. Perbandingannya bisa kalian lihat sendiri. Yang satunya putih, yang satunya masih warna kuning kecoklatan. Saya akan capping ikan ini. Apakah ikan ini nanti bisa seputih tanco yang ini? Kita lihat ya nanti ya perkembangannya. Akan saya review lagi. Tips dari saya dalam pemilihan ikan tanco kohaku, pilihlah ikan yang putihnya seputih salju. Ini sudah mendekati ikan yang putih seputih salju. Jadi pilihlah ikan yang putihnya itu seputih salju. Yang kedua, pilihlah ikan dia itu bulat. Tanconya bulat, tidak mengenai pipi atau mata. Apalagi melebihi hidung yang ini. Jangan sampai
melebihi hidung yang ini. Kalau milih jangan yang seperti ini ya, ini masih kurang putih. Tapi karena saya suka dengan ikan ini ikan tetap saya pilih. Kenapa? Karena dia itu merahnya strong sekali, tanjonya itu merahnya pekat, strong. Nah, selanjutnya pemilihannya adalah pilihlah ikan tanco yang merahnya itu strong, dia pekat sekali. Kenapa? Karena ikan ini nanti akan terus tumbuh menjadi besar. Kalau kalian pilih yang merahnya tipis, yang di kepalanya ini tipis, jika koinnya nanti akan tumbuh besar, pasti pola tanconya akan memudar. Kira-kira seperti itulah tips dari saya. Oke, kita mandikan dia dengan cairan PK yang di sebelah sini. Ini adalah cairan PK. Ikannya kita mandikan di sini. Ingat, dalam pemandian PK jangan terlalu lama. Yang akan saya mandikan si gembul ini dulu. Gosok-gosok badannya, mulai dari ekor, sirip-sirip di bawah ini, sirip depan, sirip dayungnya, terus badan-badannya, kepala hingga badan yang sebelah bawah. Ingat, jangan terlalu lama. Kalau saya biasanya tidak sampai 1 menit. Ikan ini saya rendam menggunakan cairan PK. Boleh. Ini ikannya papi yang baru, Nak. Iya. Banyak sekali. Nggak banyak, cuma 3 ekor. Kita rendam yang ini. Dalam perendaman PK, saya ulangi, jangan terlalu lama. Kita gosok-gosok badannya, seluruh badan ikan koi ini, mulai sirip, ekor, kepala, sampai tubuh bagian bawah. Dalam perendaman PK, apalagi menggunakan wadah yang kecil ini, kita harus hati-hati ya, jangan sampai ikannya lompat. Kalau ikan ini lompat, nanti nggak akan langsung bisa masuk ke kolam. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut yang ini. Tujuan dari pemandian PK untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di ikan ini. Karena kita nggak tahu ya, apakah ikan ini ada bakterinya. Yang penting kita sterilkan dulu. Oke, saya kira udah selesai. Setelah kita mandikan dengan air yang bercampur PK, kita lakukan pengecekan. Apakah ikan ini ada kutunya? Apakah ikan ini sehat? Harus kita cek. Fungsi pengecekan seperti ini agar nanti jika ikan ini masuk ke kolam, misalkan ada kutunya, tidak menular ke ikan yang lain. Saya kira kutunya sudah aman. Kita lihat insangnya sekarang. Saya selalu melakukan pengecekan seperti ini karena saya harus hati-hati. Insangnya aman. Cara pengecekannya bisa kita gini kan, kita pegang gini, kita buka perlahan-lahan. Kelihatan kok. Jika dia kena jamur insang atau busuk insang,
dia itu kelihatan insangnya ada putih-putihnya. Kalau sudah parah dia kayak kalau udah parah dia akan kelihatan busuk. Terus kita lakukan pengecekan ekor. Biasanya ada ikan koi yang kita beli itu ekornya sudah grimbis-grimbis, merah-merah gitu. Nah, kalau ikannya seperti itu, yang pastinya harus kita lakukan karantina. Jangan sampai ikan yang sakit kita masukkan ke kolam koi kita. Dampaknya nanti akan menular kepada ikan koi kita yang lain. Ini agak susah ini pengecekan insangnya ini. Oke, setelah adzan kita lanjut lagi. Ikannya sudah aman. Tadi sudah saya cek untuk kutu sama penyakitnya. Ikan ini sudah layak untuk langsung masuk menuju kolam saya. Akan saya jaring dulu ya. Jangan lompat kamu ya. Ya sudah masuk jaring. Saatnya kita masukkan menuju ke kolam. Kalau di sini kelihatan jelas ya untuk warnanya. Yang satunya putih bersih, yang satunya lagi masih warna kekuning-kuningan. Yang penting kalau saya sendiri pribadi dalam pemilihan tanco itu yang penting pola merah di kepalanya itu. Dia harus pekat, mengkilat dan warna merahnya tebal. Kita lepaskan satu persatu. Ini loh yang saya maksud, ikannya dia itu mengkilat, yang merahnya itu tebal, strong. Semoga kamu sehat. Kita masukkan ikan yang kedua. Ngomong-ngomong, ikan cebolnya tadi sudah saya masukkan duluan. Kita masukkan ikan tanco yang kedua. Yang merahnya juga tebal. Oke, selesai sudah proses memasukkan ikan ke kolam minimalis saya. Sebagian ikan saya sudah, sebagian koleksi saya kemarin sudah saya jual. Sepertinya tancunya aman. Dia sudah menyesuaikan diri dengan kondisi air di kolam minimalis ini. Karena tadinya sudah saya apungkan selama kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit lah. Di sini ada 3 ekor ikan tanco, yang satunya masih kecil. Sekedar berbagi pengalaman, ikan koi baru kita
ikan koi baru yang kita masukkan ke kolam. Jika dia langsung adaptasi menyesuaikan diri dengan air yang ada di kolam, dia itu akan di bawah, yaitu ikannya langsung ke bawah. Jika ikan koinya masih belum bisa menyesuaikan diri, begitu kita masukkan ke kolam, dia akan naik ke permukaan. Itu tandanya ikan koi yang baru kita beli belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau kondisi air di kolam kita. Akan saya review nanti di video saya selanjutnya ikan short body jenis kohaku. Apa sih yang dimaksud ikan short body itu? Tunggu video saya ya. Jika ada ikan koi baru, jangan langsung kita beri pakan. Menurut pengalaman saya, ikan ini saya biarkan 2 hari tidak saya kasih makan. Saya puasakan dulu selama 2 hari. Teman-teman yang baru nonton video saya, silakan dicek. Ada beberapa video saya membahas tentang ikan koi, juga membahas filternya. Cuman yang sering saya liput, saya tuh berkunjung ke penjual ikan koi. Terima kasih buat para subscriber saya yang selalu setia menonton video saya. Beberapa waktu yang lalu saya buat video di kolam penghobi. Kenapa saya tidak mencantumkan nomor saya? Sebenarnya kalau teman-teman sudah nonton video saya selalu mencantumkan nomor penjual. Yang saya tahu, saya selalu mencantumkan nomor penjual yang saya tahu. Karena ada salah satu oknum seller yang merasa ditipu dari pembeli dari YouTube. Akhirnya saya ada peraturan. Saya itu punya peraturan memasang nomor itu maksimal 1 bulan. Karena menurut pengalaman para penghobi yang saya liput, tidak sampai 1 bulan itu ikannya sudah habis semua. Jadi begitu video tayang 2-3 hari sampai 1 minggu, koleksi ikannya sudah banyak yang habis. Alhamdulillah, YouTube bisa mengenalkan penjual ikan koi ke seluruh Indonesia. Dan buat penjual ikan koi yang pernah saya liput, berjualanlah yang baik. Jadi berjualan itu tidak harus menjelekkan tempat. Yang berjualanlah yang baik tanpa menjelekkan penjual atau seller lain. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oke, jika anda baik sama orang lain, insya Allah rezeki akan datang pada anda. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.